kasih kehadiran Bapak Ibu semua. Ini adalah keluarga di dalam Tuhan. Amin. Kita tidak sekedar menamakan gereja Family of Christ, tapi mari kita menghayati dan mendalami, merasakan kasih setia Tuhan. Waktu saya mau cerita, karena saya mau berbicara tentang you are not alone. Apa artinya? Ada yang tahu? Engkau tidak sendiri. Coba kasih tahu sama teman kiri kanan, kamu nggak sendiri loh. Ya, Pak Obed, kamu nggak sendiri loh. Waktu tadi saya tanya satu kata yang membuat orang bisa, ya asmara, ya kasmaran dan sebagainya. Tapi ada satu kata lagi yang bisa membuat orang menangis dan tidak pernah berhenti menangis, bahkan hidupnya nggak move on terus. Apa itu kira-kira? Love. Ya tadi love sudah. Apa kira-kira? Apa? Apa? Duka bisa juga. Tapi ada satu kata yang saya mau ambil adalah berpisah. Ya, kata yang tidak diinginkan mungkin, tetapi ada orang berkata berpisah juga penting gitu ya, supaya nggak berantem terus gitu. Ada orang-orang yang kalau bareng terus berantem, kayaknya dipisah dulu deh gitu ya. Kalau dipisah kayaknya nanti saling kangen, itu kata orang. Tetapi sesungguhnya perpisahan itu bukanlah sesuatu yang enak. Waktu anak saya Philip ya 2 tahun lalu, sebenarnya sebagai saya sih oke-oke aja gitu, tapi saya pikir saya tegar gitu. Tapi waktu di bandara dia mau ke Inggris waktu itu, ternyata saya nggak bisa tahan tangis juga. Nggak nangis di depan dia, tapi pas pulang di tol itu nangis terus gitu ya, karena berpisah. Jadi saya merasa lucu kalau saya bisa menangis gitu, walaupun saya tahu pasti bertemu. Tapi perpisahan itu bukan sesuatu yang enak buat kita. Saya baru menonton satu film lagi, satu film, kalau Bapak Ibu yang suka nonton Netflix, ada satu film judulnya Mrs. Chatterjee. Mrs. Chatterjee ini adalah seorang ibu warga negara orang India. Dia dengan suaminya Mr. Chatterjee, mereka itu mengadu nasib di Norwegia. Jadi setelah mereka menikah, si suami mengajak, ayo kita pindah ke Norwegia karena di sana negara maju. Pindahlah satu keluarga ini, suami istri ini, ke Norwegia. Di Norwegia mereka berkeinginan menjadi citizen atau apa? Warga negara. Ternyata tidak mudah menjadi warga negara di Norwegia, sekalipun dia sudah bekerja, si bapak ini sudah bekerja di suatu perusahaan. Nah, apa yang menjadi kesulitan buat mereka, yaitu ketika mereka memiliki anak, gitu ya. Sejak mereka memiliki anak, pemerintah Norwegia di bagian sosialnya mengamati dan menyelidiki, melihat gaya hidup satu pasang orang India ini. Dan mereka mendapatkan bahwa si orang tua, si istri sama si suami ini yang punya 2 anak nggak bisa mengurus anak, Dan karena dilihat seperti itu, apa yang terjadi? Ketika satu waktu dikasih tahu bahwa kamu akan diuji selama kurang lebih 10 minggu, diuji 10 minggu. Mereka tidak menyangka pada satu kali, pada saat didatang, dilihat dan sebagainya, si bapak sama ibu lagi naik ke loteng, lagi naik ke kamar atas, tiba-tiba 2 anak itu sudah dibawa lari oleh petugas sosial dari negara itu. Dibawa lari gitu ya. Mereka kagetnya luar biasa. Kok anak kami dibawa lari, dipisahkan? Wah, ibunya tuh meronta-ronta. Dan apa penyebabnya? Karena dilihat bahwa seorang ibu ini tidak bisa mengurus anaknya. Dalam hal apa? Memberi makan. Memberi makan buat orang Norwegia, memberi makan dengan tangan itu nggak boleh buat anak-anak. Nah, bagi orang India, bagi kita orang Asia, memberi makan dengan tangan itu boleh. Ya, membiarkan anak misalnya, pokoknya hal kecil saja itu nggak boleh dibiarkan, harus diperhatikan. Singkat cerita dari film ini, anak dan ibu ini dipisahkan. Si ibu mengalami suatu hal-hal yang luar biasa. Dia begitu sangat sangat desperate banget, sangat pokoknya bagaimana caranya, dan dia nggak bisa mendapatkan anaknya lagi.
Dia berusaha, bahkan dia dikatakan gila, pokoknya dia melawan pemerintah Norwegia, akhirnya disidang dan dia kalah lagi. Dan apa yang dialami oleh ibu ini? Ibu ini nekat sekali bagaimana dia bisa mendapatkan anaknya. Sampai akhirnya anaknya ini dibawa pulang ke India, tetapi nggak tinggal sama ibu ini, sama orang tua ini. Nggak boleh, kan aneh. Saya pikir ini cuma cerita fiksi, tapi ternyata true story yang kisah nyata. Bagaimana satu negara itu bisa memisahkan antara anak dan orang tua karena faktor kebudayaan yang berbeda. Dan dengan alasan si ibu nggak bisa mengurus anak. Tapi ending ceritanya, karena ini panjang, akhirnya dia berjuang di pengadilan, dia berjuang dengan susah payah dan penuh dengan drama. Akhirnya dua anak itu bisa kembali lagi ke ibunya. Itu luar biasa sekali. Saya nangis juga lihatin, wah luar biasa. Tahu nggak saudara, Tuhan Yesus lebih dari ibu itu untuk supaya kita bisa bersama lagi dengan Dia. Amin. Ada satu lagu dalam bahasa Inggris judulnya Reckless Love. Reckless is serabutan, ceroboh, pokoknya membabi buta. Kasih Tuhan digambarkan seperti itu. Reckless love, bukan cuma sekedar ya saya sayang, saya mengasihi, enggak. Dia membabi buta dalam tanda petik agar supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah, mari kita melihat peristiwa kenaikan ini. Ya, baru setengah khotbahnya ya, setengahnya lagi kita baca ayat. Kita buka dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Saya boleh minta Bro Sandi boleh bacakan. Saya HP-nya nggak tahu kemana nih, jadi nggak bisa baca. Oh gitu. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Amin. Saudara, inilah momen yang kita rayakan hari ini, yaitu di mana Yesus naik terangkat ke sorga. Gitu ya, tadi Pak Antoni waktu kita masih di Cirebon gitu ya, bercanda sama istri saya. Gimana Pak candanya Pak? Oh, nanti kita ngobrol di atas gitu ya. Tapi tidak ikut naik ya bersama Yesus ya. Tapi ada yang mau ikut naik hari ini? Naik terangkat ke sorga. Nanti istana Roji nggak ada mereka. Haleluya. Nah, Masalahnya naik satu naik semua. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, tadi kita sudah baca bagaimana peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Dikatakan di sini, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Tadi saya awali dengan kisah tentang bahwa Tuhan lebih rindu untuk kita tidak terpisah dengan Dia. Amin. Tuhan lebih rindu. Kadang kita sebagai manusia punya kerinduan untuk selalu bersama-sama, tetapi kita tergantung kondisi dan situasi. Kalau lu baik, ya kita bareng-bareng. Kalau lu nggak baik, sorry gitu ya. Kira-kira begitu kan manusia. Tapi baiknya Tuhan Yesus tidak peduli kondisi kita seperti apa. Dia ingin merebut kita kembali dari tangan si jahat. Amin. Dan itulah yang kita boleh alami, kita boleh rasakan hari ini. Nah, dari kisah ini saya melihat tiga hal ya. Di dalam kisah ini dikatakan bahwa pertama, Yesus membawa mereka. Katakan membawa mereka. Anda dan saya sudah dibawa oleh Yesus. Ya, bersyukur. Anda dan saya adalah orang-orang yang paling beruntung, karena Anda dibawa pada jalan keselamatan. Amin. Dia sudah membawa kita. Peristiwa kenaikan mau memberikan pengertian kepada kita bahwa satu,
Dia sudah membawa kita. Shalom, abang, kakak-kakak, ayo silakan duduk ya. Selamat datang. Iya, puji Tuhan. Ya, silakan bang, sebelah sini bang. Ya. Oke, puji Tuhan. Ada 3 hal dari pembacaan kita pada ibadah kenaikan ini. Yang pertama, dia membawa, katakan dia membawa. Yesus membawa mereka keluar. Untuk kita bisa merasakan bahwa hidup kita tidak sendiri, kita perlu merelakan hidup kita dibawa oleh Tuhan. Karena hanya Dia yang memiliki cinta sejati untuk kita. Amin. Tadi saya sudah gambarkan dengan sebuah kisah, gitu ya. Tapi Tuhan lebih lagi, Dia membawa kita. Yang kedua dikatakan di sini, di situ Ia mengangkat tangannya. Kata mengangkat tangan di sini. Jadi Yesus membawa mereka, murid-murid, sebelum Dia naik ke sorga, Dia bawa mereka keluar kota, seperti kita hari ini keluar kota, ya, dari kota Yerusalem yang ramai, riuh, rendah di bawah, kita dibawa naik ke atas. Untuk apa? Di bawah ini artinya Dia mau supaya kita melihat bahwa kita ada di bawah tuntunan Tuhan. Lalu dikatakan yang kedua, Yesus mengangkat tangan. Katakan mengangkat tangan. Kalau ketika Anda di dalam sebuah kerumunan dan ada orang mengangkat tangan, itu tanda dia sedang mengendalikan situasi yang sedang terjadi. Misalnya kita lagi ribut nih, terus ada saya di tengah, Bapak Ibu saya angkat tangan, biasanya orang diem. Apa nih? Itu artinya hidup kita di bawah kontrolnya Tuhan, under control. Amin. Bukan under control untuk menjadikan kita robot, no, tetapi under control artinya Dia memproteksi, Dia melindungi, Dia menyertai, Dia membentengi kehidupan kita. Katakan amin. Dan yang ketiga dikatakan Yesus memberkati mereka. Jadi kenaikan Yesus adalah satu, kita, saudara dan saya diberikan sebuah petunjuk bahwa kita dipimpin oleh Tuhan. Dia yang membawa kita, Dia mengendalikan kehidupan kita, bukan sebagai robot, tetapi Dia sedang melindungi, menyertai. Seakan-akan Dia berkata, anak-anakku jangan takut. Dan yang ketiga Dia berkata, bukan Dia berkata, tapi Alkitab mengatakan di sini Dia memberkati mereka. 3 hal itu mereka alami. Dan apa yang mereka alami setelah itu, Alkitab mencatat setelah Yesus melakukan itu, ayat 52 kalau saudara membacanya, yang pertama yang terjadi, ini implikasinya, mereka sujud menyembah. Apa Bapak Ibu? Sujud menyembah. Waktu kita tahu hidup kita ada di tangan Tuhan, dalam segala persoalan, dalam segala masalah, Dia under control dalam masalah kita, dan Dia sudah memberkati kita. Yang ada adalah kita memuji, menyembah, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mungkin kemarin saudara mengalami sakit yang luar biasa, tapi kalau hari ini dalam keadaan sehat, wow, Tuhan terima kasih. Itu sebagai ungkapan syukur mereka sujud menyembah. Dan yang luar biasanya tadi saya katakan, satu hal, momen yang tidak diinginkan oleh semua orang adalah perpisahan. Apa? Perpisahan. Tapi di sini Alkitab mencatat mereka juga memang berpisah dengan Yesus secara jasmani. Yesus naik ke sorga kan? Setelah Dia memberkati mereka, lalu Dia terangkat naik ke sorga. Artinya murid-murid itu yang jumlahnya 500 orang itu di Bukit Zaitun itu, ketika Yesus terangkat, setelah itu mereka menyembah Dia. Yang kedua, mereka, ini yang luar biasa, mereka pulang dengan apa? Sukacita. Harusnya secara normal kalau orang berpisah nggak ada yang sukacita. Tadi saya gambarkan waktu anak saya 2 tahun lalu, dia naik pesawat ke Inggris yang cukup jauh dari sini. Saya pikir saya nggak nangis, tapi nangis juga, sedih gitu. Aduh, namanya manusia kan, kita nggak tahu bisa ketemu lagi nggak. Tetapi murid-murid yang setelah berjumpa dengan Yesus di menit-menit terakhir Dia terangkat ke surga, mereka pulang tidak menangis tuh. Mereka pulang dengan sukacita. Kan ini sesuatu yang jauh dari dugaan secara normal. Kok ini bisa terjadi?
Dan yang ketiga, Alkitab mencatat mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi sebenarnya 3 hal mereka alami bersama. 3 hal yang Yesus lakukan. Yesus membawa, Yesus yang kedua, Yesus mengangkat tangan untuk mereka, dan yang ketiga, Yesus memberkati, membuat hidup mereka penuh dengan ucapan syukur, pulang dengan sukacita. Artinya mereka tidak terpengaruh lagi mereka melihat Yesus secara jasmani atau tidak lagi, karena sesungguhnya Yesus sudah tinggal di dalam hidup mereka. Amin. Inilah yang luar biasa dialami oleh murid-murid. Coba bayangkan 40 atau 50 hari yang lalu dari peristiwa ini, boro-boro mereka ada yang ketawa, nggak ada. Yang ada adalah mereka bersembunyi. Mereka takut bertemu dengan tentara-tentara Romawi. Mereka nggak berani mengaku bahwa mereka adalah murid Tuhan. Bahkan saat mereka sudah tahu Yesus bangkit, masih ada yang tidak percaya. Masih seperti itu yang mereka alami. Sehingga ketika Yesus naik ke surga, ini sebaliknya. Mereka tidak ada lagi rasa takut. Justru yang ada adalah apa? Sukacita. Sukacita bagi kita ini sesuatu yang lebih dari sekedar ketawa, tersenyum, bergirang. Tidak sekedar itu, tetapi sukacita adalah satu keadaan hati yang kuat, yang kokoh, yang siap menghadapi apapun dan tidak terpengaruh lagi. Amin. Dan dikatakan senantiasa mereka berada di bait Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, apa rahasianya? Rahasianya 3 hal tadi. Tetapi ada lagi di balik dari 3 hal itu, sehingga kok mereka bisa menjadi murid-murid yang setia sampai akhir. Kalau mereka nggak setia, murid-murid ini mungkin Alkitab kita nggak baca hari ini di Indonesia. Dengan kata lain, kalau mereka cek, kalau mereka nggak mengalami itu dalam hidup mereka, bisa saja mereka gugur imannya. Tidak ada yang menuliskan cerita tentang Injil ini, tetapi kita bersyukur mereka boleh menuliskan, menuturkan untuk kita, dan kita juga mengalaminya. Amin. Nah, 3 hal ini mereka alami di dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa berada dalam hadirat Tuhan. Nah, apa rahasia dibalik dari semuanya itu? Kita lihat di ayat 45. Mari kita lihat ayat 45, ya. Ini saat-saat sebelum Yesus juga terangkat ke surga. Dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu, tidak peduli berapa puluh tahun kita jadi orang Kristen, tapi kalau pikiran kita tidak dibukakan oleh Roh Kudus, maka kita nggak akan pernah sebenarnya mengalami, memahami apa artinya kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Banyak orang yang akhir hidupnya dia orang Kristen, tapi akhirnya jalan hidupnya terakhir dia menolak Tuhan. Kenapa? Karena berarti pikirannya selama ini nggak pernah dibukakan sesungguhnya Kristus Tuhan itu seperti apa dalam hidupnya. Nah, murid-murid ini mengalami metanoia. Katakan metanoia. Metanoia. Ya. Tadi baterainya habis. Baterainya diganti dulu. Cek. Oke. Mereka mengalami metanoia. You are not alone. Itulah sebenarnya yang dialami oleh murid-murid setelah mereka turun dari Bukit Zaitun. Setelah Yesus naik ke sorga, mereka tidak pernah merasa sendiri lagi. Amin. Mereka penuh dengan ucapan syukur, mereka pulang dengan sukacita, dan mereka senantiasa berada di bait Tuhan. Apa maknanya buat kita memperingati hari kenaikan Yesus? Artinya Yesus mau katakan, hari ini engkau tidak sendiri. Ada aku selama-lamanya bersama dengan engkau. Amin. Saudara, sayangnya ya, kalau kita berbicara tentang murid-murid Yesus, gereja-gereja hari ini secara legalisme, mereka sudah membuat menjadi seorang murid adalah sebuah perjuangan berdarah-darah, sebuah upaya yang luar biasa agar mereka menjadi layak sebagai murid.
Sehingga tidak heran kalau kita melihat hanya ada orang diklasifikasi dalam gereja. Ini orang kudus, ini orang setengah kudus, dan ini orang tidak kudus. Kenapa? Karena mereka mencoba memformulasikan yang namanya murid itu adalah orang yang dalam tanda petik mereka sudah punya standar kesempurnaan. Sesungguhnya murid-murid Yesus, mereka bukan orang-orang terpelajar, bukan orang-orang yang hebat sekali, bukan orang-orang yang dipilih, yang setia berdoa, yang setia melayani dan semuanya, dan dibuktikan bahwa mereka bisa. Enggak, mereka dari orang-orang yang termarginalkan, artinya orang-orang terpinggirkan. Petrus, dia bukan seorang dosen, dia seorang apa? Nelayan. Maaf Bapak Ibu, kita ini tinggal di pesisir pantai. Kita tidak bermaksud mengecilkan orang nelayan, tetapi kita bisa tahu hidup mereka seperti apa. Ya, pendidikan mereka rata-rata di bawah mungkin ya, tidak maksud mengecilkan, tapi kita bisa melihat bahwa nelayan ini orang yang paling rendah. Ada lagi hanya orang biasa rata-rata, tapi kenapa mereka menjadi luar biasa? Karena Yesus. Amin. Bukan karena diri mereka, bukan, tapi karena Yesus. Hari ini kabar kasih karunia mau menyampaikan kepada kita, kita adalah murid-murid Yesus. Dan tidak sedang diklasifikasikan ini murid yang kelas tinggi, kelas rendah, atau kelas tengah, tidak. Kita sama di mata Tuhan, kita adalah anak-anak yang sangat dikasih oleh Tuhan. Dan siapapun kita hari ini, mari kita selalu mengingat bahwa kita tidak pernah sendiri lagi. Mari kita lihat beberapa ayat terakhir, Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 18. Yohanes 14 ayat yang ke-16 saya bacakan. Ini yang Yesus janjikan kepada kita. Mari kalau saudara membuka ayatnya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Kita di atas gunung, di bawah lembah, tidak ada teman, tidak ada siapapun mungkin bersama dengan kita hari ini, tapi Dia tinggal di dalam kita. Amin. Amin. You are not alone. Katakan sekali lagi kiri kanan ke teman-teman, lu nggak sendiri loh. Kalau bahasa Batak, kamu nggak sendiri apa ini Bang? Bahasa Batak. Itu nggak ada uang bro. Dang sahalakmu. Kalau orang Cirebon apa ya sebutannya? Sirah bidewekan. Sirah bidewekan. Sirah apa? Sirah apa? Bidewekan. Oh, sirah beli dewekan ya. Kalau bahasa Jawa apa ini Bu Susi? Jawa. Sendiri baik. Kamu tidak sendiri lagi itu. Apa Pak Yanto bahasa Jawa? Kowe ra dhewean. Oh ya. Jadi lupa saya. Bahasa Sulawesi. Puji Tuhan ya. Tuhan tuh baik dalam hidup kita. Tadi saya bilang reckless love. Ini cinta membabi buta. Kenapa kita bisa katakan dia membabi buta? Ingat perkataan Yesus yang kelima. Apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus rela ditinggalkan agar dia memastikan Anda dan saya tidak pernah ditinggalkan. Amin. Ini luar biasa.
Ini reckless love, dia begitu luar biasa dan dia berjanji dia tidak akan meninggalkan kita. Kamu akan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18 kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 18, berapa ayat ini? 2, 3. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Amin. Dia sudah datang dalam hidup kita, saudara. Dia sudah datang kembali, secara fisik belum, tetapi rohnya sudah kembali tinggal dalam hidup manusia. Itu yang tadi Pak Antoni doakan tadi, Roh Kudus supaya tinggal di dalam hidup kita. Tidak ada harta, tidak ada tempat yang, atau tidak ada momen yang paling luar biasa selain kita tahu Tuhan ada tinggal di dalam kita. Satu ayat terakhir lagi, Yohanes 14 ayat 26 dan 27. Kita lihat dua ayat terakhir ini. Dia tinggal seperti apa? Sebagai apa? Ayat 26, kalau Bapak Ibu membacanya 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semuanya yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, mari baca bersama-sama. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Havenu shalom Elohim, Havenu shalom Elohim, Havenu shalom Elohim, Havenu shalom 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 Elohim. Lagi viral ini. Kiranya lagu TikTok ya? Dikiranya lagu TikTok. Sama. Ini lagu luar biasa dan banyak orang membencinya padahal mereka sedang menolak berkat. Venus Shalom artinya datanglah damai sejahtera. Kubawa damai sejahtera. Dan kita hari ini ada damai sejahtera yang Yesus katakan tadi. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kalau saya memberikan sesuatu kepada Bro Sandi, bro ini milik gua satu-satunya, gua berikan sama lu. Yesus nggak ambil dari orang lain, saya nggak ambil dari duit pinjam, gua mau kasih Sandi nggak, tetapi dari Yesus sendiri. Dia katakan damai sejahteraku ku berikan kepadamu, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Dan dia katakan apa? Ini kalimat terakhir, dia katakan kutinggalkan kepadamu, dan apa yang telah kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, mau ada perpisahan, mau ada apapun bisa terjadi dalam hidup kita, tetapi Yesus memberikan damai sejahtera yang membuat kita tidak gelisah dan gentar. Amin. Karena ada shalom dari Tuhan, damai sejahtera yang tinggal di dalam kita. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama. Of God, I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like